Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat boleh sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Kalau sebentar kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi kami semua. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh hadir di gereja kami Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami Bapa. Kau yang memimpin kami semua ada di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, bagi yang siap menyembah Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Syukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami atas nama Gembala dan pengurus dari The Throne, Esa, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan kiranya untuk minggu-minggu berikutnya akan boleh terus hadir bersama-sama dengan kita, dengan kami di sini untuk bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari sekali lagi kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu untuk setiap kasih, anugerah, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau Allah kami, Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan kasih anugerah, bahkan Allah yang segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Baik dari WL, singer, tim musik, penari, tim multimedia, kameramen, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong, memberkati kami, bahkan setiap kami yang boleh hadir baik di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menolong, memberkati kami. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk kami fokus untuk beribadah kepadamu pada sore hari ini. Tuhan, pilihlah nama-Mu yang terus kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita semua percaya di sini bahwa Yesus telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa Dialah penebus, Dialah juga yang memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Dia penebusku.
Dipersilakan duduk kembali. Terkadang kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, suka menginginkan keinginan kita sendiri. Kita lakukan semuanya apa yang ada di kehendak kita tanpa kita pikirkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Untuk hari ini, bagi Kristus yang telah mati, bagi Kristus yang telah bangkit bagi kita, mari kita lebih taat lagi, kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita gak usah maksa, jangan paksa apa yang ada di hati kita, jangan paksa apa yang ada di dunia ini untuk terjadi di kehidupan kita. Tapi biarkan Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita lebih taat lagi dengar Tuhan. Kita juga mau bangkit sebagai manusia, bukan manusia yang dulu lagi, tapi manusia yang baru. Amin. Haleluya. Ku taat perintah
mengakui di dalam menyatakan kerinduan kami, harapan kami, sikap dan keputusan kami ingin terus mendekat dan dekat tinggal bersama Tuhan. Kami ingin duduk diam bersama Tuhan, mendengarkan Kau berbicara, menyampaikan hal-hal yang Kau pikirkan tentang kehidupan kami dan hidup kami. Karena itu Bapa, jemaat-Mu telah menyiapkan hati untuk duduk mendengar. Berikan kami telinga murid untuk mendengar, pikiran murid untuk memahami, kehendak murid untuk mengikuti, keyakinan murid untuk percaya akan setiap hal yang Kau perintahkan, dan ketaatan seorang murid melakukan apapun yang Kau tugaskan. Berkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini, berkati setiap mereka yang mendengarkan secara live. Berkati karena kami percaya Engkau ada di setiap hati orang-orang yang merindukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kita yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk. Salam. Semua sukacita. Saya selalu mengingatkan dan senang mengatakan bahwa kita semua yang ingin belajar dan ada di dalam tahta Tuhan, pertama, kita mengakui dan menyadari kita adalah penjaga tahta. Semua rindukan tahta. Dan salah satu yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya kita imani adalah bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa kita di rumah Bapanya. Kita akan memerintah bersama Dia, duduk bersamanya di tahtanya. Maka kita percaya seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama, ini bukanlah sekedar nada dan lagu kata-kata, tapi kita mau mengatakan bahwa inilah keputusan kita. Duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Media bisa tayangkan? Ya, saya mau mengajak kita, ini kali keempat saya berbicara, dan ini penting tentang keimanan seorang Kristen. Kembali kepada Alkitab dan kita mau melihat apa kita, siapa kita, mengapa kita hari ini menjadi Kristen, dan apakah kita masih layak disebut seorang Kristen. Kalau kita mengatakan layak, apakah yang menjadi tolak ukur dan menjadi kekuatan kita untuk berkata bahwa kita adalah seorang Kristen yang ada di dalam kehendak Tuhan. Karena yang pertama, saya berbicara pada tanggal 29 lalu sebagai prapaskah, betapa terkutuknya, menderitanya, sulitnya, dan tidak nyamannya, tidak bahagianya, dan ketidakkepastian hidup setiap orang yang hidup tanpa Tuhan. Bahwa setiap orang memerlukan sebuah yang penuh atau memenuhi harapan kerinduan, lebih lagi dalam kehidupan spiritualnya. Dan itulah bahayanya hidup tanpa Allah. Kemudian pada tanggal hari Jumat, mengapa saya tayangkan ini? Maaf, media tidak bergerak. Ya, pada hari Jumat kita bersama seluruh gereja di muka abad memperingati pengorbanan Yesus, kematian di kayu salib. Saya mengingatkan kepada kita, mungkin hari itu kita mengutuk orang-orang yang ada mengantarkan Yesus menuju kayu salib sebagai orang-orang yang disebut pencemooh. Tanpa sadar, kita mungkin tidak mencemooh Dia. Tapi ketika kita tidak berbuat apa-apa ketika Ia menjalani jalan salib via dolorosa, tidak lebih tidak, kita sebetulnya adalah orang yang hadir di sana. Apakah yang mengamati dari kejauhan, ataukah kita yang sekedar menangis, atau kita yang bertanya, atau kita bingung, atau sekedar melihat tontonan. Dan hari-hari ini, kerinduan saya, the throners di tempat ini maupun yang mendengarkan, bukan penonton keimanan. Kita adalah jemaat yang bertumbuh dan terus bergerak, mendewasakan diri karena kita tahu tujuan kita satu, yaitu memenuhi kerinduan Allah bahwa kita sebagai orang yang layak. Jalan telah terbuka, segala tirai-tirai selubung apapun telah dikoyakannya. Dan itu semua dimulai dari inisiatif Allah, bukan upaya manusia. Manusia selalu berupaya dari bawah menuju atas. Allah yang ada di atas selalu memulai segala sesuatu dari bawah, dari atas ke bawah. Maka cara Allah bukanlah cara manusia, rancangan manusia bukanlah rancangan Allah. Kemudian pada hari kebangkitan saya membawa kita berbicara tentang kemenangan. Ada 3 hal yang kita harus yakini sebagai seorang pemenang di dalam iman. Kalau masih ada ingat,
Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, malam ini Om kasih saya, Pak Pendeta, ajak makan malam dulu dah. Ada? Masih ingat? Ya, tidak mudah. 3 kemenangan yang ada, yaitu menang, iman, percaya. Karena percaya bukan iman. Tapi kalau menang dalam iman, pasti percaya. Maka tingkatnya adalah kemenangan iman harus dimiliki. Karena tanpa kemenangan iman, maka sia-sialah semua yang kita percayai. Yang kedua, kemenangan apa? Kesaksian dan perbuatan. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Hari-hari ini dunia dipenuhi orang-orang yang menyebut dirinya percaya Allah, hidup dalam Allah, melayani Allah, bekerja dengan Allah, mengandalkan Allah, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan ia seperti apa yang dikatakannya. Dan menang ketiga tidak cukup, yaitu menang penugasan. Semenjak Yesus bangkit, maka dia memerintahkan kepada kita yang telah menyaksikan kebangkitan dari kehidupan, dari kematiannya, sebagai bukan hanya milik kita, tetapi sebagaimana Maria Magdalena, wanita yang pertama kali melihat kubur kosong. Masih ingat siapa dia? Saya sempat katakan minggu lalu, Yesus memutuskan hadir dan menyaksikan kebangkitan dia. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan Bartolomeus, bukan Yudas Iskariot karena Yudas sudah mati. Tapi siapa? Wanita yang dirasuki setan sebanyak 7 kali. Artinya apa? Tuhan memutuskan siapa yang mau dia pakai. Dan Tuhan memilih bukan dengan cara kita memilih. Karena itu kemenangan orang percaya melalui kebangkitan adalah menang dalam 3 hal itu. Iman percaya, menang kesaksian perbuatan, dan menang secara penugasan. Dan hari ini saya diberikan tema oleh panitia, yaitu kebangkitan yang menghidupkan. Saya resumekan, ini yang tadi saya sampaikan, dan masalahnya apa yang terjadi. Mari kita lihat selanjutnya. Kebangkitan hidupku. Bahwa siapapun yang melihat Yesus bangkit, maka hidup bangkit. Siapa yang percaya kebangkitan, maka ia mengalami kebangkitan. Siapa yang tidak mempercayai kebangkitan, maka ia tidak pernah bangkit dan ia tidak pernah benar-benar menang. Sederhana kan? Tapi mari kita lihat bagaimana kehidupan selanjutnya. Di dalam kitab Yohanes, minggu lalu saya bukakan. Kita boleh membuka, mempersiapkan Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 20 sampai 26. Dan kemarin saya bagikan inilah kubur kosong. Kubur yang dijaga ketat oleh pasukan Romawi. Mengapa dijaga ketat? Karena sudah ada nubuat nabi-nabi pada perjanjian lama bahwa ia akan mati, ia akan dikuburkan, namun ia akan bangkit pada hari ketiga. Herodes dan Pilatus tahu itu. Panglima waktu itu Cornelius, dia juga tahu tentang itu. Maka perintah menjaga kuburan ini sangat ketat. Di sini menunjukkan bahwa manusia boleh menjaga apapun dengan benar. Manusia boleh menyusun rencananya dengan ketat dan fasih, bisa menyusun keinginannya dan semua rencana yang baiknya dengan begitu tepat dan terperinci. Namun kembali, ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan membuka jalan, bukan dengan jalan kita. Dia selalu memiliki jalan. Karena apa? Karena dialah jalan itu. Maka, ketika orang-orang melihat kuburan kosong, murid-murid Yesus tidak bertanya, mengapa bukan kami? Tetapi mereka hanya diam dan mereka bertanya dalam diri mereka, apakah yang disampaikan Maria Magdalena adalah benar bahwa Yesus sudah bangkit? Media kenapa ini suka macet-macet ya? Tadi semua lancar, biasa kalau firman Tuhan selalu diserang. Saya mengusulkan di mana-mana kalau kita melayani firman Tuhan yang diutamakan. Karena biasa kalau firman Tuhan dibagikan lawan kita adalah iblis. Dia hanya mau kita mencuri, kita tidak mendengar dengan baik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Terhadap apa? Terhadap kubur kosong. Terhadap apa? Terhadap berita kebangkitan. Terhadap
Apa? Terhadap misi kebangkitan yang dibagikan Yesus sejak hampir 2000 tahun lalu. Apakah kita benar-benar bangkit? Apakah kita bisa membawa pikiran kita seperti gambar ini? Dia hadir di antara komunal kita? Dia hadir di antara the throners? Apakah kita imani dia ada di sini? Kalau kita mengimani Allah kita ada, mungkin nggak kita menerima dia, beribadah bersama dia seperti kita melayani manusia? Saya mau tanya dulu. Boleh? Jawab dalam hati. Seharusnya tidak ada khotbah yang membuat kita mengatakan amin dalam tidur. Seharusnya tidak ada khotbah yang membuat kita bersedih dan nangis dan kecewa. Kenapa kita ditegur? Seharusnya firman Tuhan itu melegakan kita, melepaskan kita, membangkitkan kita, membangunkan ketiduran kita. Karena prinsip firman Tuhan hanya satu, taburan itu menghasilkan atau tidak. Kesimpulannya kita yang menentukan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bagi yang telah membuka Alkitabnya baik di handphone maupun tidak, tetapi untuk mempermudah, yuk kita baca di depan. Sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Kita senang bagian terakhir. Berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Makanya ada lagu yang dinyanyikan artis rohani yang mengalami kebutaan. Walau kupun ku tak dapat melihat sebuah tanah hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kita menyanyikan itu indah rasanya. Senang kan lagu itu? Tapi inilah kita. Nyatanya kita baru menjawab seperti Thomas menjawab. Ya Tuhanku, ya Allahku, kapan? Setelah melihat. Hari ini kita diingatkan kembali. Kalau membaca firman Tuhan di bagian awal. Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Penting, kita tidak mencoba menafsirkan ayat ini, tapi coba kita menggambarkan suasana hari pertama setelah Yesus mati dan dikuburkan. Mudah nggak? Nggak mudah. Dan sejarah mencatat dari Alkitab kita bisa membaca banyak orang meninggalkan cerita yang sedang terjadi hari itu, saat itu, waktu itu. Mereka terlibat secara emosional dan perasaan. Wajar Thomas adalah perwakilan kita. Perwakilan dari manusia yang menjauh dari di mana kebenaran Allah dibagikan, persekutuan dan berkat-berkat terbaik, apabila terjadi dalam kehidupannya sesuatu yang tidak diinginkan. Kita secara manusia adalah Thomas. Kita memutuskan berkumpul di gereja di mana kita suka, mendengarkan khotbah di mana pembicara yang kita mau, menyanyikan lagu-lagu yang kita hafal dan kita sukai, dan kita bersekutu dengan orang-orang di mana kita kenal dan dekat, dan kita akan membaca ayat sesuai ayat yang kita inginkan secara tematik hari itu. Kita akan memilih dan terus memilih. Dan Thomas memilih yang dipilih. Apa yang dipilihnya?
dia tidak ada di dalam persekutuan. Karena itu saya percaya The Throne kumpul hari ini bukan karena kewajiban dan keharusan, tetapi saya harap adalah kerinduan karena kita bertemu Allah, bukan bertemu manusia. Tidak mungkin kita menikmati perjumpaan manusia di dalam rasa syukur kepada Allah dan sebaliknya. Tidak mungkin kita menikmati rasa syukur Allah tanpa kita melibatkan manusia. Sesungguhnya rasa syukur Allah selalu membawa kita ke dalam kebersamaan. Karena itu dari seluruh hukum yang ada kita diingatkan oleh Yesus sendiri. Hanya ada dua hukum terpenting secara rohani dan secara dunia ini. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apapun yang kita punya. Dan hukum kedua yang sama dengan itu berlaku buat sesama. Jadi, kita tidak akan bisa menjauh dari persekutuan dan pertemuan. Dan kalau kita bertemu, kita tahu ada suatu resiko yang boleh terjadi. Kalau hari ini kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal dan bertemu dengan cara tidak sengaja, keputusan yang kita buat adalah tidak membangun komunikasi lanjut dari pertemuan tersebut. Tapi bagaimana kalau pertemuan yang tidak sengaja membuat kita mendapatkan suatu nilai, suatu perasaan atau suatu rasa yang berbeda? Kita cenderung akan membangun hubungan. Jadi, pertemuan perjumpaan pasti hubungannya, korelasinya kepada hubungan yang lebih lanjut. Bagi Throners yang sudah menikah di sini, tidak ada yang ketemu langsung kawin hari itu juga. Gak ada ya? Semua yang pernah punya hubungan kasih, pasti semuanya dimulai dari pertemuan yang tidak dipikirkan. Tidak ada pertemuan yang disengaja untuk dibuat istimewa, tidak ada. Semua pertemuan terjadi begitu saja. Demikian pula ketika Yesus menjumpai para muridnya sebelum ia membawa mereka satu persatu sebagai murid untuk bersama-sama melayani jemaat maupun orang-orang yang ada pada zaman itu. Thomas memutuskan menyendiri. Maka kata murid-murid itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Pentingkah itu buat Thomas? Tidak. Karena Thomas sedang tidak di dalam persamaan persekutuan. Karena itu gereja juga dibangun atas dasar kebersamaan. Kalau kita membaca dari kitab Ibrani, mengapa kita diingatkan oleh Yohanes untuk beribadah? Karena ibarat seonggok kayu, kalau dibiarkan dengan api yang ada, dengan tiupan, maka itu akan mati. Tetapi kalau kayu dibakar bersama-sama dengan onggokan kayu lainnya, maka itu akan menjadi api unggun yang mematikan dan menghanguskan. Maka persekutuan yang ada di Throners hari ini, saya percaya adalah persekutuan yang membangun, membakar keimanan kita untuk mengalami pemulihan dan perbaikan kembali. Ada amin. Maka kita lihat, Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan semua aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau kita membaca ini, mungkin timbul jengkel kecil di dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin seorang murid yang 3,5 tahun melayani bersama Yesus tidak percaya yang disampaikan, padahal apa yang disampaikan mereka juga sudah Yesus sampaikan kepada dia secara pribadi. Tapi inilah gambaran. Hari-hari ini, di dalam rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah komunitas, ada banyak orang bertemu, ada banyak orang bersama, tapi mereka tidak sama. Ada suami istri yang tidak berteguran sapa. Ada orang tua dan anak yang tinggal satu rumah, tapi saya dapat cerita, belum pernah selama anaknya tumbuh besar, belum pernah mengalami sarapan bersama. Saya dan keluarga membiasakan diri, bahkan dulu semenjak saya menikah dengan Ibu Evelyn, setiap hari kami sarapan bersama. Memulainya sarapan bersama, kami mendapatkan begitu banyak hal keindahan.
kami bisa membicarakan tentang apa yang terjadi hari ini, akan terjadi hari ini, dan apa yang kemarin, dan bagaimana selanjutnya. Tetapi hari-hari ini, ada banyak orang, ada di tempat yang sama, mereka tidak bersama. Mengerti sampai di sini jemaat Tuhan ya? Demikian juga kita ada di dalam komunitas ini. Makanya kadang-kadang saya berpikir, saya senang kalau saya melihat gereja yang didatangi ribuan orang. Saya senang sekali. Saya senang. Karena bagaimanapun itu akan menambah semangat kita dalam memuji Tuhan. Namun pertanyaan saya satu, apakah gembalanya mengenal orang-orang yang datang itu? Jangan-jangan bersapa pun tidak. Tapi saya senang dengan komunitas kecil. Karena itu Yesus sendiri memberikan teladan, ia tidak pernah membangun gereja. Tetapi ia mempercayakan kepada murid-muridnya untuk membangun keimanan mereka. Seharusnya kita beribadah bukan untuk komunitas. Kita beribadah adalah menguatkan komunitas, karena komunitas di mana kita ada dan kemana kita pergi seharusnya membawa dampak perubahan bagi diri kita. Tetapi yang kita baca hari ini, apa yang terjadi? Yang menyampaikan kepada Thomas adalah bukan kategori murid. Tapi merekalah yang bisa merasakan dan pertama kali diberi kesempatan Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Dan kalau hari ini kita baru percaya setelah kita melihat, maka kesimpulannya, apakah kita disebut orang percaya? Bukan, orang yang melihat hasilnya. Maka hari-hari ini dunia dipenuhi oleh orang-orang percaya yang melihat. Bukan orang yang percaya karena beriman. Makanya saya tidak heran hari-hari ini saya mendengar dan membaca berita di sana-sini. Banyak keluarga mengalami keretakan dan kehancuran. Tempat-tempat konseling sekarang dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang ingin bersatu. Tetapi lebih banyak ingin bercerai. Banyak sekali keluarga, mereka punya rumah, mereka punya semuanya. Mereka punya mobil 4. Tetapi di dalamnya rongsokan. Di dalamnya kegersangan. Saya sendiri dalam pelayanan konseling menemukan ada banyak rumah mewah tidak memberikan kebahagiaan. Kita tahu itu. Banyak hari ini anak-anak muda bersekolah tinggi-tinggi ke luar negeri. Tetapi dia sekolah ke luar negeri tinggi-tinggi, tapi dia tidak mendapat pekerjaan. Pertanyaan saya sederhana, apakah tujuan hidup kita? Kalau kita tidak mendapatkan apa dari apa yang kita pikirkan, mungkin kita perlu bertanya. Dan kita lihat berikutnya, 8 hari kemudian, kembali murid-murid berkumpul. Dan kali ini, Thomas datang. Tapi dia datang bukan karena ingin dan rindu bersekutu. Dia ingin mendengarkan saja apa yang sedang terjadi, karena dia sedang tidak mengalami. Hari-hari ini saya mengingatkan kepada kita, jangan kita dalam suatu komunitas yang kita tidak tahu dan merasakan apa yang sebetulnya harusnya kita terima. Karena ketika kita ada dalam sebuah komunitas dan hanya menyaksikan, suatu saat kita akan lemah. Sehingga kebangkitan Kristus bukan untuk kita dengar dan kita sekedar percaya. Kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar kita lihat dan atau kita dengar karena dikhotbahkan. Kebangkitan Kristus seharusnya kita mengalaminya dan merasakannya dan menghidupkannya. Thomas kemudian berkumpul dengan para murid yang lainnya. Dan hari itu anugerah bagi Thomas. Tuhan memutuskan sendiri untuk berbicara kepada Thomas. Maka kita melihat, tidak peduli kau ada di komunitas mana. Tapi kalau kau sedang beribadah, pastikanlah kau bukan berpikir sedang beribadah bersama. Kau sedang berpikir beribadah satu-satunya kepada Allah.
Kalau kau sadar, kalau saya sadar, kalau semua orang percaya sadar dia beribadah kepada Allah, maka tempat dan jumlah, keadaan, situasi, fasilitas tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Ada amin? Ada amin? Dalam pelayanan saya, penginjilan saya ke daerah-daerah, perjalanan saya bersama tim, bersama istri, saya melihat ada begitu banyak tempat sederhana di hutan di sana, di luar di sana. Dan di sana jemaat bertumbuh dengan luar biasa dalam hal iman, kebersamaan, saling menopang, saling mendoakan. Namun kadang-kadang suatu ironi bagi saya, melihat ibadah gereja-gereja di kota-kota. Mereka datang seperti mall, memutuskan seperti bioskop, memilih yang mana mereka suka, tontonan apa yang mereka ingin lihat. Kemudian setelah pulang mereka kosong. Mereka duduk di kafe-kafe, mereka ngumpul macam-macam yang dibicarakan dunia, dan mereka tidak punya waktu membahas apa yang baru saja mereka dengar. Tetapi percayalah, apa yang terjadi akhir zaman ini sudah terjadi pada zaman Kristus, di mana banyak orang berkumpul tapi orang tidak mengalami. Saya hanya mengingatkan sebagai hamba Kristus, kita harus menikmati kemenangan, kebangkitan di dalam ibadah. Ketika kita mengalami kebangkitan dalam ibadah, percayalah, apapun lagu yang kita nyanyikan akan membangkitkan keimanan kita. Apapun suara yang kita naikkan akan menyukakan kita dan melepaskan kita, memberikan kita kelegaan, tanda menghargai Allah. Namun kalau kita masih tertawan dengan segala keberanian manusia, percayalah, selesai ibadah, ada banyak jemaat yang tidak mendapat apa-apa. Tetap gersang, tetap kosong, tetap kerontang. Sehingga tidak ada pembaruan. Maka Yesus sendiri berkata kepada Thomas, gambaran manusiawi, gambaran kehidupan abad ini, gambaran akhir zaman, bahwa hari-hari ini kita seringkali memutuskan percaya ketika itu masih dalam area pemikiran kita. Ketika cocok, maka kita anggap Tuhan berbicara. Ketika enggak cocok, kita akan mulai berkata, pengajaran ini terlalu keras bagi saya. Kemudian Yesus berkata, taruhlah tanganmu. Yesus tidak membentak, Yesus tidak marah, Yesus tidak bertanya kepada Thomas. Tapi dengan kasih sebagai Allah, ia kembali mengatakan, ini cucuklah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, ini lambungku, masukkanlah jarimu, dan jangan pernah percaya lagi. Di sini saya membacanya kembali, berita sukacita bagi setiap kita yang percaya, yang mengalami kebangkitan kedua hari ini setelah Paskah, bahwa Tuhan selalu memiliki belas kasihan, berbicara, memberitahukan kita, dan menyampaikan kepada kita. Apapun yang menjadi kendala kita untuk percaya kepadanya, ia tetap sabar sampai kita beriman, bukan percaya. Sekedar percaya itu biasa, tapi beriman itu yang luar biasa. Kau bahagia karena punya, itu biasa. Kau bahagia karena enggak punya, itu luar biasa. Karena itu Allah bekerja dengan keluar biasaannya. Karena itu dia tidak melihat dan marah kepada Thomas oleh karena Thomas tidak percaya. Dengan kasih dia mengatakan, dan jangan tidak percaya lagi. Tuhan tahu kebutuhan Thomas. Tuhan gak segera menyuruh dia untuk beriman. Dia hanya disuruh percaya dari apa yang ia saksikan. Dia hanya diminta percaya dari apa yang ia pikirkan. Ia percaya dari apa yang ia lihat. Ia percaya dari apa yang ia rasakan. Ia percaya dari apa yang ia alami. Namun percayalah, yang diinginkan Kristus sesungguhnya dari kehidupan Thomas dan kita semua, bukan percaya, tapi beriman. Karena beriman lebih daripada percaya. Karena itu, Tronas, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti secara live streaming, gereja-gereja Tuhan hari ini masih dalam suasana kebangkitan. Enggak apa-apa kita belajar sedikit ya. Saya juga senang lagi belajar bahasa asli, bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya. Minggu kedua hari ini dari Paskah disebut Minggu Oktav karena minggu hari ke-8.
sejak peristiwa kebangkitan. Sehingga gereja-gereja Protestan menyebut namanya Minggu Quasimodo Geniti. Dan sebetulnya gereja-gereja Protestan Ortodok, gereja Timur sampai hari ini, mereka menyanyikan apa yang saya tampilkan hari ini sebagai lagu pembuka dan votum. Apa itu votum? Tadi ketika Ibu Pendeta Eti memimpin doa, membuka ibadah the throne dalam nama Allah, dalam Roh Kudus, dalam Anak dan sebagainya, itu adalah votum. Ya, tetapi Petrus tidak hidup pada situasi Thomas. Petrus tidak ada hubungannya dengan Thomas secara langsung. Tapi Petrus menganggap ini penting bagi jemaat Tuhan, dan hari ini memang penting. Mengingatkan kembali ketidakmampuan Thomas untuk percaya. Kegagalan Thomas untuk memahami, dan ketidakmampuan Thomas untuk beriman. Karena itu Petrus mengatakan, Quasimodo geniti infante, rationabile, sine dololac, consupisite utinio, crescatis in salute. Apa artinya Pak Gembala? Ini sebetulnya dari 1 Petrus 2 ayat 2. Dan inilah pesan Tuhan kepada kita akhirnya. Mari kita baca bersama-sama. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Quasimodo geniti infante, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Rationabile, membutuhkan susu yang murni. Sine dololac, yang tidak bercampur apapun. Consupisite utinio, crescatis in salute. Artinya berharap kita bertumbuh oleh susu yang murni di dalam pengajaran. Karena itu saya rindu the throne menjadi gereja yang berbeda. Membawa jemaatnya untuk kembali kepada Alkitab, belajar dari kebenaran, bukan mencari angin-angin pengajaran yang mengenakan telinga. Karena angin pengajaran di akhir zaman tidak akan membuat kita dewasa, tapi menyesatkan. Tetapi kalau kita kembali kepada susu murni yang seperti bayi, yang hanya membutuhkan ASI, maka ini berbicara tentang ketergantungan. Sikap kita orang beriman, kalau kita mau menikmati kemenangan, kebangkitan hidupku, tidak ada cara lain. Kita kembali bagaimana rencana Allah kepada diri kita masing-masing. Bahwa padanya tidak ada rancangan gagal, padanya tidak ada rencana kecelakaan. Padanya ada ketetapan jalan kehidupan. Ada amin. Karena itu orang yang bergemar dan mencari firman Tuhan harus belajar dari firman Tuhan. Quasimodo geniti infante, artinya biarlah kita semua lahir sebagai anak bayi yang bergantung sepenuhnya kepada apa? Air susu yang murni. Siapa itu? Air susu ibu kita. Namun secara iman kepada siapa? Allah kita. Karena kita adalah ciptaannya. Kita miliknya. Kita daripadanya. Rationabile artinya yang benar-benar murni tanpa tercampur apa-apa. Kerinduan saya, Troners muda, junge Troner yang akan ke Jerman. Engkau akan membawa pengajaran ini kembali ke Jerman. Karena pengajaran ini telah dihilangkan di Jerman. Saya rindu semua anak-anak muda yang disiapkan hari ini mengerti bahwa kita ke Jerman bukan untuk menggagalkan hidup kita dan masa depan. Tapi membiarkan Allah menguasai kita dan memakai kita dengan kebangkitannya yang menyertai. Ada amin? Kita kembali membawa kemurnian itu kepada pengajaran. Karena ketika kita merasa pandai dan punya pengetahuan dan merasa cukup, maka kita akan berada dalam kesombongan. Bagi orang yang selalu merasa cukup, tidak akan pernah mau belajar. Tetapi ciri orang yang rindu di dalam kedewasaan, ia belajar. Maka kebangkitan kebangkitan minggu kedua ini oleh gereja-gereja sangat dihormati. Tetapi hari ini saya melihat gereja-gereja yang lain adalah bahkan mungkin
melupakan bahwa minggu lalu baru Paskah. Maaf. Saya rindu sebagai gembala dan hamba Kristus di sini membawa kita kepada pengajaran yang asli. Kita akan terus belajar dan belajar sampai Tuhan nanti memutuskan naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Ada amin. Untuk memberikan kita sebuah tugas. Ada amin. Dan ia akan memberi penolong kepada kita kemudian, 50 hari kemudian. Saya tidak mau kita sekedar kumpul dan beribadah karena kewajiban. Karena itu saya mengatakan ibadah kita adalah keharusan. Karena kita perlu dan harus dalam Tuhan dan pengajaran Tuhan. Maka kita akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Maka saya percaya kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tahu benar apa makna kebangkitan. Kalau kita menikmati kebangkitan Kristus, maka kita pun dibangkitkan. Tidak mungkin kita percaya kebangkitannya, hidup kita tidak ada berubah. Maka bagaimana cara memulainya? Memulainya adalah tinggalkan kuburan kosong kita setiap hari. Mari mulai supaya kita ingat. Tinggalkan kubur kosong kita setiap hari. Kedua, bangkitkan kehidupan kita setiap hari. Maka kita mengerti arti sekarang. Arti kubur kosong dan kebangkitan. Maka kubur kosong adalah kegagalan. Kita mau tinggalkan, amin. Segala apapun yang lama kita mau kita pisahkan, ada amin. Dan kita menerima fajar baru Tuhan setiap hari. Jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Saya mengundang para throners, pemuji, kita nyanyikan satu lagu, silakan. Bisa lagu karya terbesar? Jemaat Tuhan, baik yang ada di throne maupun yang di luar, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Kalau kita percaya kebangkitan Kristus, maka hidup kita pun dibangkitkan. Karena Yesus telah menang, maka kita pun menang. Kalau ia telah melewati dan mengalahkan secara manusia, namun ia hadir sebagai Allah, maka secara manusia kita mengalahkannya dengan cara Allah. Karya terbesar dalam hidupku, kengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukanku,
besar ada padamu, dan segala sesuatu dimulai darimu. Rancanganmu yang sempurna yang baik bagi dunia, dan setiap orang percaya, bahkan kami yang hidup pada zaman ini, telah kau nyatakan melalui karya terbesarmu, menghadirkan Kristus yang melepaskan hidup, menyerahkan nyawanya dengan kerelaan di dalam ketaatan. Tidak ada kegentaran padanya menghadapi maut. Tidak ada ketakutan menghadapi apapun yang mengancam hidupnya. Karena ia sadar, ia bukanlah dunia. Maka apa yang datang dari surga tidak akan mampu dikuasai dunia. Tetapi surgalah yang bertata dan berkuasa atas segalanya. Karena itu apa yang telah dinyatakan oleh nabi-nabi telah digenapkan, dan engkau sendiri melakukannya dalam ketaatan. Kau mati, kau berkorban di kayu salib. Ada begitu banyak agama di dunia sejak awalnya. Namun hanya satu orang yang pernah mati, mengalahkan maut, menaklukkan dosa, menghancurkan kegagalan dan kelemahan, dan memenangkan kejayaan keselamatan kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Dunia boleh menolaknya, dunia boleh tidak mengakuinya, orang-orang tidak boleh tidak percaya padanya. Tetapi kami jemaatmu yang mengikuti ibadah hari ini, kami Throners, para penjaga tatamu, kami percaya, kami beriman, dan kami berkata, kami percaya dan beriman sepenuhnya pada Kristus yang telah bangkit dan memenangkan maut. Dan kami telah dihidupkan bersamamu, karena itu tidaklah sia-sia iman percaya kami. Dan setelah kami dibangkitkan, kami hari ini diingatkan oleh firman-Mu, bahwa kehidupan kami haruslah membawa kemenangan. Kemenangan yang bukan hanya kami alami, tapi kemenangan yang kami nyatakan untuk mempengaruhi orang lain yang belum memperoleh kebangkitan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kepada kami, bahwa setelah kebangkitan secara iman kami dilahirkan baru. Kami dilahirkan seperti bayi yang membutuhkan susu yang murni. Biarlah kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus Allah, melibatkan Allah dalam segenap kehidupan langkah kami, dan biarlah kami bergantung sepenuhnya pada iman percaya kami, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami menikmati kebangkitan hidup. Maka ketika kami berkata hidup kami dibangkitkan, maka hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami tidak lagi sama. Bahkan dari waktu pagi kami dibangunkan, hingga kami nanti tidur kembali berbaring dengan tenang, kami pun sudah mengalami perubahan. Hamba berdoa buat Throners, baik di tempat ini, maupun yang mendengarkan secara live. Ya, kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan iman dan mengalami keraguan, Bapa, Engkau menghadirkan dan menyatakan dirimu sebagai Allah dan Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Biarlah mereka boleh membuka hidup dan hati mereka, pikiran mereka. Biarlah mereka menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka dalam kerendahan hati mengundang Allah bekerja dan menguasai, mengerjakan apapun bukan menurut keinginan hati mereka maupun kami, tetapi menurut cara Allah yang memperkaya diri di dalam Yesus Kristus yang bekerja dalam hidup setiap yang percaya kepadanya. Hamba berdoa buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang membebaskan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memulihkan. Mereka yang menggumul dengan pekerjaan, dengan hal yang lainnya, persoalan-persoalan yang sampai saat ini tidak menemukan jalan keluar. Biarlah di dalam kerendahan hati mereka boleh belajar dan menerima penaklukan diri, dan kepada Kristus jawaban akan mereka terima. Engkau jalan keluar, Engkau adalah jalan. Engkau sedia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kami percaya, kehidupan orang-orang yang dibangkitkan dan percaya akan kebangkitan Kristus adalah kehidupan yang diperbarui dari hari ke hari. Kami bersyukur karena kami diberkati. Dan kami akan melangkah menjalani kehidupan dengan kemenangan, menghidupkan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan segala hal apapun. Maka biarlah Engkau bekerja bersama kami, diam ditinggal di dalam kami, dan berjalan bersama kami, mengalahkan setiap hal yang menghambat kehidupan kami, iman kami, rohani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Allah, kami yang telah diberkati bersama berkata, amin. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak.
Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Kita semua telah bangkit di hari ini meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sebab Tuhan juga telah bangkit bagi kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Bapak, kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang Bapak yang juga telah mengingatkan kami kembali ya Tuhan betapa kebangkitan-Mu itu sungguh nyata ya Bapak, dan juga biarlah ini menjadi iman percaya kami ya Tuhan Yesus, menguatkan dan makin lagi memberikan penguatan bagi kami ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, kami mau memberikan sebagian apa yang menjadi berkat kami ya Bapak untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami berdoa ya Tuhan Yesus supaya apa yang kami berikan ini bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan, bisa memperluas lagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore jemaat The Throne Esa. Kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, semua terberkati pada sore hari ini ya. Amin. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membawakan firman. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai Bapak Gembala berserta Ibu untuk dapat memimpin kami di tempat ini. Kami juga menghimbau untuk setiap kita yang ada di sini, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa saling menopang apabila di antara jemaat The Throne yang mempunyai pergumulan ataupun masalah, bisa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian menginformasikan kepada bidang pastoral sehingga kami bisa sama-sama mendoakan semua pergumulan yang ada. Saat ini saya juga melihat ada orang tua dari Moses, Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir di ibadah The Throne. Kami sangat menyambut kedatangan Ibu. Biarlah mungkin ke depannya kalau seandainya memang Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, Ibu bisa bersama-sama dengan kami untuk ibadah kembali. Ya. Kemudian untuk ibadah minggu depan kita akan laksanakan sama seperti hari ini di pukul 16. Kami mengundang semua yang hadir pada sore hari ini ataupun yang di live streaming yang mungkin bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita akan bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Minggu depan untuk firman Tuhan kita akan dilayani oleh Pastor Josephine Evelyn. Biarlah kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Demikianlah pengumuman untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat semua untuk berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Engkau. Kami boleh menikmati dan merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati pada sore hari ini bersyukur dan berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat The Throne Esa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat yang Kau sediakan pada kami, untuk kami boleh beribadah, bersekutu, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memulai Tuhan, Engkau yang akan menyediakan Tuhan, Engkau yang akan beri pertumbuhan sehingga kami boleh berbuah, boleh membawa banyak jiwa kepada Engkau Tuhan, boleh membawa banyak jiwa mengenal Engkau Yesus, dan beroleh keselamatan melalui kebangkitan yang telah kami rayakan Tuhan. Biarlah kebangkitan boleh menjadi kekuatan bagi kami, karena kami percaya hanya satu jalan menuju Bapa di surga, yaitu melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk senior pastor kami Tuhan, untuk Ibu Gembala, untuk para pengerja, untuk para pelayan di tempat ini. Biarlah hikmat akal budi Tuhan, pimpinan Roh Kudus memimpin kami semua untuk membawa jemaat-Mu Tuhan lebih mengenal Engkau Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami serahkan setiap acara-acara ibadah yang ada di tempat ini, dalam setiap latihan, untuk setiap pelayan yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melayani hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati juga Tuhan untuk Yayasan Esa di tempat ini. Biarlah Tuhan ladang pelayanan yang Kau sudah percayakan pada kami semua boleh membentuk anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak, menjadi laskar-laskar-Mu Tuhan dimanapun mereka berada nanti. Kau yang memakai Tuhan setiap hamba-Mu, Kau yang memakai Tuhan setiap hamba-Mu untuk melayani
menjadi pemimpin-pemimpin kami di masa yang akan datang Tuhan. Berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, untuk negara kita yang tercinta ini. Dan berdoa untuk pimpinan kami yang tertinggi dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, hingga ke pejabat yang paling bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati, Tuhan melawat bangsa ini. Kau yang akan memulihkan Tuhan. Karena anak-anak-Mu ada Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami panjatkan, kami serahkan dalam tangan Kau saja Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami selalu dalam setiap hidup kami. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami persembahan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, daripada Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang duduk dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di sesi terakhir dalam ibadah kita. Dipersilakan duduk kembali bagi para jemaat. Kita akan memasuki sesi pengutusan dan akan mengangkat satu lagu pujian. Di balik salibnya
Jemaat yang kekasih, di dalam Kristus kita percaya. Kita percaya bahwa bersama dengan kematian Kristus ada kubur kosong, ada kebangkitan, dan ada pengharapan. Karena itu pergilah, bawalah kemuliaan Tuhan selalu bersamamu. Selalu nyatakan kemenangan Kristus. Nyatakan kemenangan iman percayamu. Nyatakan kemenangan melalui kesaksian perbuatanmu. Dan nyatakan kemenangan melalui penugasan amanat agung Tuhan Yesus. Dan pergilah, tinggalkan kubur kosong. Bangkitkanlah hidup di dalam Tuhan, hidup yang diperbaharui, hidup yang baru, hidup dalam kemenangan Kristus. Dan terimalah fajar baru Tuhan. Dalam Yesus, dalam Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi. Telah mendengarkan berita kebangkitan yang memenangkan. Engkau akan pulang dan kita semua akan pulang dengan kemenangan yang baru dalam Kristus. Nyatakan kuasanya yang telah bekerja, yang mengubah dan akan terus berkarya melalui kehidupan kita. Throners, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dan berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih sayang cinta Tuhan Yesus Kristus selalu ada bagi kita, Immanuel. Dan Ia akan terus berkarya melalui penolongnya, Roh Kudus yang selalu ada bagi orang percaya. Membimbing, menuntun, mengarahkan, menegur, dan menguatkan kita, menopang perjalanan, dan menyertai kehidupan kita, keluarga, hari ini dan selama-lamanya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau dalam perjalanan, diberkatilah engkau dalam usahamu dan keriduan harapanmu. Diberkatilah engkau di masa mudamu bahkan masa tuamu. Diberkatilah keluargamu dan keturunanmu.
Diberkatilah segala kerinduanmu dan masa depanmu. Diberkatilah engkau dengan keinginan dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima dan diberkati. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan.